Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 18 Agustus 2023. Renungan didasarkan dari Kisah Para Rasul 14 ayat 21 sampai dengan 22. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah berkat, kasih setia dan pertolongan yang Kau nyatakan senantiasa dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu lah yang menopang dan kasih-Mu lah yang menyembuhkan, memulihkan, dan menyempurnakan kembali kehidupan kami melalui mujizat dan karya-Mu yang besar. Maka kebenaran sabda-Mu ya Tuhan Yesus yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin Tuhan adalah cara-Mu yang mulia, supaya kehidupan kami tetap kuat dan bergantung pada kuasa dan kasih-Mu itu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan melalui kesempurnaan pengampunan dan kasih-Mu itu. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu adalah berkat dan kuasa yang menyertai kami kini dan selamanya. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber sabda dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Kisah Para Rasul 14 ayat 21 sampai dengan 22. Demikian sabda Tuhan, Kisah Para Rasul 14 ayat 21 sampai dengan 22. Kembali ke Antiokhia. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Berbaikilah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaikilah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 18 Agustus 2023 adalah menguatkan hati. Tentu tidak gampang kehidupan yang kita jalani. Maka kita seringkali mendengar sing sabar, sing kuat, sing telaten, pasrah, dan terus berharap. Tetapi kan kenyataan itu selalu berubah. Apalagi ketika kenyataan yang kita hadapi justru seringkali tidak membahagiakan, tidak menyenangkan, dan tidak semakin membuat kita menemukan jawaban di tengah berbagai pergumulan. Kenyataan-kenyataan itulah yang pada akhirnya berdialog dengan iman kita. Dan dialog itu kemudian memiliki ketegangan. Ketegangannya apa? Itu bertanya tentang kehadiran Tuhan. Karena apa? Tentu saja iman yang ada dalam diri kita menunjukkan keterhubungan kita atau keyakinan atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga dalam iman itu kita berharap supaya Tuhan campur tangan atas setiap kehidupan kita dalam kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Tapi seringkali kita merasa bahwa iman tidak menjawab kenyataan. Atau kenyataan yang sedang kita hadapi sepertinya tidak ada campur tangan karya Tuhan. Namun menarik apa yang disampaikan oleh Paulus. Kenyataan yang ia hadapi memang tidak sesuai yang ia harapkan. Kenapa demikian? Jika kita membaca Kisah Para Rasul pasal 13, ayat yang ke-9. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Artinya apa? Pelayanan Paulus itu karena Tuhan berkenan. Sehingga Roh Kudus hadir memenuhi kehidupan Paulus. Jika demikian, ketika Paulus
memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia adalah Mesias. Tentu Roh Kudus, yaitu Tuhan sendiri dengan kuasanya, menyertai kehidupan Paulus. Tetapi kenyataannya bagaimana? Tidak segampang yang dihadapi oleh Paulus. Selalu saja ada penolakan. Selalu saja ada cemoohan. Selalu saja tidak mudah untuk kemudian dijalani. Yang selalu saja menjadi menarik ketika Paulus dalam imannya tidak menghentikan panggilannya. Artinya apa? Betul ia berdialog dengan kenyataan imannya kepada Tuhan Yesus dan melihat realitas yang dihadapi, sehingga antara kenyataan dan harapan berbanding terbalik. Tetapi yang tidak terbalik itulah yang ada dalam imannya. Kenapa demikian? Sekalipun kenyataan itu tidak diharapkan, tetapi ia percaya bahwa iman kepada Kristus bukanlah hal yang sia-sia. Buktinya apa dari apa yang saya sampaikan tadi? Bahwa Paulus tetap menjalani apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Berkali-kali ia mengalami kesengsaraan, berkali-kali ia mengalami penderitaan. Bahkan dijelaskan di ayat yang ke-19 dari Kisah Para Rasul 14. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Ada kejadian sebelum teks, ayat 21 sampai dengan 22. Yaitu apa? Paulus dilempari batu. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang tidak senang kepadanya. Ya, termasuk orang-orang Yahudi yang menolaknya dan penduduk sekitar. Tetapi ini kembali tidak mematahkan semangat yang diupayakan oleh Paulus dalam memberitakan keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Untuk itu pesan apa yang kita terima? Mari kita perhatikan secara khusus ayat yang ke-21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Mereka tahu bahwa ketika memberitakan tentang Tuhan Yesus itu tidak aman. Tetapi apa yang mereka lakukan? Terus dan terus. Padahal di ayat sebelumnya apa? Ia dilempari batu. Tetapi tidak menghentikannya untuk terus menjalani apa yang Tuhan maksudkan dalam hidupnya. Betul ada tantangan, betul ada hambatan. Tetapi kembali, Paulus tidak memiliki hidup itu. Yang memiliki adalah Tuhan, sehingga ia berserah kepada Tuhan. Dan ia melanjutkan pelayanannya. Bahkan kembali ke Antiokhia, Ikonium yang jelas-jelas ada orang-orang yang memusuhinya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika ia terus memberitakan Injil, dijelaskan di ayat 21, ia memperoleh banyak murid. Sekalipun tadi coba dihambat, tetapi ia semakin merambat dan jumlah yang menjadi percaya pada Kristus semakin banyak. Pada pesan yang pertama inilah, mari kita terus menguatkan hati. Mungkin ada kenyataan-kenyataan yang tidak kita harapkan. Mungkin ada berbagai persoalan tantangan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita seperti dilempari oleh berbagai peristiwa yang membuat kita tersungkur, terhuyung, atau merasa mati. Bahkan mungkin kita dicemooh, dilawan, dihujat, ditekan, disindir terus, diolok-olok, bahkan mungkin diinjak-injak, untuk dipermalukan senantiasa. Jangan pernah berhenti. Terus lakukan kehidupan kita
menempuh setiap kenyataan-kenyataan itu dengan apa? Percaya dan mengandalkan Tuhan. Maka dengan inilah Tuhan sendiri yang berkenan untuk melawat dan memimpin kita. Sehingga apa? Seperti Paulus memperoleh buahnya. Apa itu? Semakin banyak jemaat yang percaya. Maka jika kita terus menempuh dengan menguatkan hati, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yakinlah buah itu semakin banyak kita peroleh. Entah buah kekuatan, kesabaran, ketangguhan, bahkan pada hal yang lain, kita menemukan pengharapan yang begitu dahsyat yang dari Tuhan. Dan dari setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita menjadi tahu bahwa Tuhan berkarya. Bahkan yang mustahil dalam pikiran kita, dalam kenyataan yang kita hadapi, yang tidak mustahil, itu Tuhan nyatakan atas seluruh apa yang menjadi kerinduan dan harapan kita. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan di ayat yang ke-22. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Inilah pengalaman Paulus. Ia dipenuhi Roh Kudus. Ia sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tetapi hidupnya tidak baik-baik saja. Namun yang tidak baik-baik saja atau disebut dengan sengsara, tidak membuatnya untuk undur diri dari Tuhan. Tapi semakin membuatnya paham, mengerti tentang cara kerja Tuhan. Kenapa demikian? Justru di tengah kesengsaraan, penderitaan, dan berbagai hal yang ia hadapi, ia menemukan Tuhan yang hadir menyelamatkan hidupnya. Untuk itulah, sekali mungkin kita pula dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi biarlah justru dalam keadaan yang tidak baik-baik saja ini, kita bisa menemukan Tuhan yang hidup dan hadir. Dengan demikian, ketika kita memaknai bahwa Tuhan hadir dalam keadaan yang tidak baik-baik dalam hidup kita menjadi percaya atas setiap kenyataan-kenyataan yang tidak baik yang bisa jadi hadir pada saat ini dalam kehidupan kita atau ke depan. Sehingga sekalipun kenyataan yang tidak baik-baik saja itu mungkin sering terjadi atau ke depan akan terjadi, kita tidak akan pernah tergoyahkan. Karena apa? Kerajaan Allah artinya apa? Pemerintahan Allah. Bahwa Tuhan Yesus bertahta sebagai Raja, berkuasa. Maka ia akan hadir dan kuasanya menyelamatkan dan memimpin kehidupan kita. Maka teruslah penuhi panggilan pelayanan kita, penuhi panggilan dalam iman kita kepadanya. Yakinlah kesengsaraan membawa ketekunan, ketekunan membawa kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagai penutup, tema hari ini, menguatkan hati. Kita baca ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Kenapa Paulus harus menguatkan orang-orang percaya? Karena ia sudah menemukan kekuatan itu. Ngapain ia menguatkan sebentar kalau dirinya lemah? Ia menguatkan karena apa? Seperti tadi yang saya baca, bukankah ia sudah dilempari? Pada teks-teks sebelumnya ia dicemooh. Pada teks sebelumnya ia dilawan, dihujat. Maka kata menguatkan hati menunjukkan bahwa Paulus sudah mengalami itu. Dan dari setiap pengalaman itu ia menemukan Tuhan yang menguatkan hidupnya. Untuk itu pula, mari kita terus menguatkan hati dalam berbagai kehidupan yang kita tempuh. Sehingga benar kita menemukan kekuatan yang sejati darinya. Termasuk menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kemerdekaan yang kita rayakan, ada keselamatan yang Tuhan tunjukkan. Untuk itu jaga dan rawatlah dan kekuatan hati kita untuk hadir terus di tengah masyarakat. Bukankah kita tahu teror masih ada?
Beberapa waktu yang lalu, bukankah ada yang ditangkap pelaku terorisme, seorang karyawan dari BUMN? Dan kemungkinan juga ada teroris-teroris lainnya yang belum ketangkap. Dan kita tahu juga ada tindakan-tindakan intoleransi. Masih banyak tindakan-tindakan yang kemudian hanya soal kepentingan diri dan lain sebagainya. Korupsi, perdagangan orang, dan lain sebagainya. Mari kita terus menguatkan hati. Kiranya kita tidak menjadi larut dan ikut pada hal-hal yang tidak baik, tetapi justru kita hadir dalam kenyataan-kenyataan yang tidak baik untuk menyatakan apa? Menyatakan berkat. Menyatakan kehadiran kerajaan Allah, itu menyatakan damai sejahtera untuk setiap kehidupan bersama. Karena apa? Kita telah menerima kekuatan, maka kita harus menguatkan kehidupan bersama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kebenaran-Mu yang senantiasa Kau nyatakan dalam hidup kami. Firman-Mu adalah berkat, Firman-Mu adalah pengharapan, Firman-Mu adalah kuasa yang menyertai kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami percaya kebenaran-Mu yang telah kami terima, menjadikan kami untuk terus percaya bahwasanya Tuhan, Engkau hadir senantiasa dalam hidup kami. Bahkan dalam setiap kenyataan yang tidak baik-baik saja, Engkau menyatakan kasih, karunia, anugerah, berkat, dan keselamatan. Karena Engkau hadir, maka kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amorisia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Slamet Purnomo, Bapak Sariman, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Iskak Puja Esa, Ibu Novalina Elin Purba, Bapak Saharun, Ibu Maria Tanan Lapu, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Krusma Yulianto, anak Nasya Alana, demikian juga dengan Ibu Susilowati. Kami percaya Tuhan memberkati dan hadir atas kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, pemulihan, dan rahmat-Mu terjadi dengan mujizat dan karya-Mu yang besar. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Christian Lopis, suami dari Ibu Evi Matulisi. Kami percaya Tuhan memberkati Bapak Christian. Dalam kondisi kesehatannya Engkau menolong Tuhan. Hanya Engkau yang menyatakan mujizat dan karya-Mu yang besar di dalam kehidupannya. Kami yakin Tuhan, sapaan kasih-Mu terjadi. Keselamatan yang dari-Mu Tuhan, Kau anugerahkan dalam kehidupan Bapak Christian. Kami percaya Tuhan, berkati Ibu Evi Matulisi Tuhan, dalam kasih-Mu, kemurahan, kekuatan, cinta, dan pertolongan yang dari-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati Ibu Evi. Demikian juga Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kehidupan Ibu Rusmati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Garno, Bapak Budian Dono, Ibu Kun Maryatin Subarti, Ibu Joy Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu, kasih dan kemurahan-Mu terjadi dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Demikian juga untuk seluruh keluarga yang mendampingi, berkatilah, berikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan berkat-Mu yang melimpah. Demikian juga Tuhan, berkatilah kami Tuhan, secara khusus kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Hanya rahmat, berkat, dan cinta-Mu Tuhan yang nyata atas kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Berkatilah seluruh jemaat dalam setiap kerinduan, harapan mereka Tuhan, dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, dan beban berat yang mereka sedang tanggung. Hanya berkat-Mu, kasih dan kuasa-Mu Tuhan yang meredakan, yang mengobati dan memulihkan. Demikian juga Engkau memberkati setiap kehidupan anak-anak dan cucu kami, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam studi mereka. Tolonglah dan berkati ya Tuhan. Kami percaya juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami bersyukur kami boleh merayakan bersama kemerdekaan negara kami yang ke-78. Maka biarlah kami terus menyatu. Karena inilah keselamatan yang Kau nyatakan, maka kami harus jaga negara kami Tuhan, dan merawat kemerdekaan ini. Dan kami terus berpartisipasi dalam menjaga negara ini Tuhan.
dan terlebih kami menjadi berkat untuk kehidupan bersama. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Tuhan, tolonglah bila peperangan antara Rusia dan Ukraina segera berhenti. Inilah doa dan pengharapan kami ya Tuhan Yesus, yang kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan. Kepadamu Tuhan Yesus kami berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.